Kalian ingin punya power supply stompbox yang tidak berisik, tegangan dapat diatur, ada layar indikator, murah, ringkas, dan mudah dibuat? Ayo kita buat bersama! Hai, hello! Kalian sedang menyaksikan channel MyStomp, Make DIY Stompbox bersama saya, Toma. Di episode perdana ini, saya ingin membagikan cara membuat power supply andalan saya untuk menyalakan pedal Stompbox. Sebelumnya saya akan membandingkan beberapa alat sederhana dan murah yang juga dapat digunakan untuk membuat power supply. Yang pertama adalah kabel konverter 5 volt ke 9 volt atau 12 volt. Berikutnya, modul penaik penurun tegangan. Saya memakai jenis XL6009 yang dinyalakan dengan baterai tipe 18650. Sebagai pembanding, saya gunakan baterai baru 9 volt. Ini kabel konverter 5 volt ke 9 volt. Saya tambahkan di konverter ini kabel pembalik kutub positif negatif agar sesuai dengan standar efek. Ini kabel konverter 5 volt ke 12 volt yang juga ditambahkan kabel pembalik kutub. Mode T sudah tidak bersifat noise gate karena dinyalakan dengan tegangan lebih dari 9 volt. Berikutnya adalah modul USB yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di project kali ini. Untuk menghubungkan ke efek, saya menggunakan kabel seperti ini dan sudah saya tandai agar tidak terbalik kutubnya. Caranya sangat mudah, tanpa solder, cukup dengan memasukkan kabel sesuai kutubnya dan mengencangkan dengan obeng. Setelah itu, colokan ujung USB modul ke power bank, nyalakan, power supply siap digunakan. Di modul ini terdapat dua indikator, voltmeter dan ampermeter. Sayangnya, tidak semua power bank dapat digunakan untuk proyek power supply ini. Power bank standar, baik yang bermerek atau bikinan sendiri, akan otomatis mati pada waktu tertentu. Berbeda dengan power bank yang saya pakai ini, yang tidak ada tambahan sirkuit di dalamnya sehingga bisa menyala dan dipakai sampai dayanya habis. Power bank standar, rata-rata di dalamnya ada tambahan sirkuit pemutus daya yang menyebabkan tidak cocok digunakan di proyek ini. Ada cara lain untuk menyalakan modul ini, yaitu dengan charger handphone.
Ini adalah hasil tes yang telah saya lakukan tadi. Mari kita mulai pembuatan power supply ini. Bahan utama adalah modul USB Boost Buck. Gunakan seperti yang saya pakai. Penggunaan baterai tipe 18650 adalah yang terbaik untuk proyek power supply ini. Dengan baterai lebih rendah noise. Sebagai jantung power supply, baterai yang kita gunakan harus yang baik. Jangan tertipu dengan baterai murah yang menawarkan kapasitas yang tidak masuk akal. Saya juga menggunakan baterai holder seperti ini yang nanti akan dimodifikasi. Berikutnya ada baterai indikator 3,3 volt sampai 4,2 volt. Indikator baterai akan terlihat penuh pada tegangan 4,2 volt dan habis pada tegangan 3,3 volt. Pilih indikator PCB biru tipe S1, jangan PCB hijau karena sebelum dipakai harus disambung pad di PCB sesuai dengan cakupan voltase yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah soket DC. Ini adalah skemanya. Ini modul, ini baterai, ini switch yang sudah ada di dalam baterai holder. Ini baterai indikator, ini soket DC. Garis hitam ini adalah jalur ground power supply. Garis merah jalur tegangan positif baterai, dan yang merah muda ini adalah output tegangan, sesuai angka yang tertera di modul. Soket DC dibuat seperti ini. Kaki yang ini dipotong, yang ini ditekuk ke dalam, yang ini diberi kawat dan ditekuk. Kurang lebih seperti ini. Untuk nantinya akan dimasukkan di modul. Ini adalah jalur positif dan ini adalah negatif tip diberi kabel pendek. Untuk baterai holder, pertama-tama buka tutup ini. Kemudian tarik atau lepaskan plat ini. Plat ini semula adalah plat negatif. Saya lepaskan solderannya, masukkan kabel hitam di sini, dan kemudian solder di plat ini. Hasilnya akan seperti ini. Kabel hitam sekarang disolder di plat ini. Kemudian plat atas disambung ke plat sebelahnya dengan kabel merah. Sekarang kedua plat di atas menjadi kutub positif. Dan plat bawah ini menjadi kutub negatif. Perbedaan bagian plat bawah sebelumnya adalah tanpa kabel. Sehingga dari sini kutub positif, ini negatif, ini positif, ini koneksi seri, dan yang ini paralel. Saya juga menggunakan busa double tap untuk merekatkan modul ke baterai holder. Masukkan kawat yang sudah tersolder di soket DC ke modul di bagian out positif dan kabel ke kaki negatif ini. Solder keduanya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ambil kabel hitam, solder di bagian ini. Lalu kabel merah, solder di sebelahnya. Beri timah solder di pad positif dan negatif. Tempelkan busa double tap. Potong sesuai kebutuhan. Rekatkan ke baterai holder. Potong dan sesuaikan jarak kabel baterai holder ke modul. Beri timah solder, lalu solder ke pad sesuai kutub. Selesai. Masukkan baterai, posisi atas adalah kutub positif dan bawah negatif. Geser switch ke posisi on, power supply siap digunakan. Saya beri nama power supply ini, utama mini adjustable power supply. Diuji dengan adaptor Bose.
Diuji dengan baterai baru dengan tegangan 9,3 volt. Diuji dengan daying baterai 3,29 volt. Jika ada kesulitan atau pertanyaan tentang proyek ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Di video selanjutnya akan ada tutorial pembuatan power supply menggunakan modul ini dengan tambahan modul lain dan tingkat kesulitan yang lebih. Saya sarankan untuk tidak melewatkan langkah demi langkah di video ini untuk mempermudah pemahaman di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Saya Toma. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel My Stomp, Make DIY Stompbox.